Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini amin. Kajian kita yang ke-55 masih dalam bab maharatul ittisali an-najihi, keterampilan komunikasi yang baik, yang berhasil. Bagaimana Anda seorang pemimpin berkomunikasi dengan baik. Ada 8 cara komunikasi yang baik, yang 3 sudah kita pelajari hari kemarin. Yang 3, yang nomor 1, istau'ib muhaddithika. Istau'ib muhaddithaka. Itu yang nomor 1. Pahami lawan bicara Anda. Perilakunya, caranya ngomong, tatapan matanya, semua Anda harus paham kepada lawan bicara Anda. Nomor 2, istami' aktsar mimma tatakallam. Nomor 2, Anda harus mendengarkan lebih banyak daripada Anda bicara. Karena Anda pemimpin, banyak orang yang mau menyampaikan, Anda lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Nomor 3, al-ibtisamah. Anda harus pandai tersenyum. Senyum Anda ada maknanya karena Anda pemimpin. Batuk Anda ada maknanya karena Anda pemimpin. Perilaku Anda ada maknanya. Tatapan mata Anda ada maknanya. Semua ada maknanya kalau pemimpin. Jadi apalagi presiden, menteri, gubernur, bupati, itu semua ada maknanya. Di ruangan Anda taruh foto, foto juga ada maknanya ketika di Zoom. Semua ada maknanya. Itu yang nomor 3, Anda hendaknya pandai tersenyum. Karena kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tersenyum Anda pada wajahnya saudara Anda itu sedekah. Jadi artinya apa? Kita harus berpenampilan baik. Baju Anda bagus, minyak wanginya bagus, sarungnya bagus, kerudungnya bagus. Sudah lecek, ya, kerudung lecek, baju nggak pernah disetrika, sarung ngelinting, peci merah. Terus gimana? Anda mau bicara apa itu? Bukan mahal dan murahnya. Tapi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selalu mengatakan nih, baju saya bicara, minyak wangi saya bicara, sarungnya bicara, kudanya bicara, mobilnya bicara, semuanya ini bicara ini. Kalau sarungnya ngelinting,
pecinya merah, baju nggak pernah disetrika, itu aja, tasnya tas muktamar, wis 5 tahun nggak ganti-ganti, ya atau lah itu, ya itu, Anda itu bicaranya. Mobilnya Mercy, New Ice, Chrysler, waduh, minyak wanginya yang mahal, tasnya, coba perempuan ngerti tas yang mahal apa saja, coba sebutin, ayo, yang bermerek, ngerti enggak? Apa? Gucci, apa lagi? Apa? Hermes, apa lagi? Wah, memang belum bakat ini. Belum bakat jadi orang kaya karena merek aja belum ngerti. Coba laki-laki, sepatu yang paling top apa ayo? Apa? Orang ngerti juga. Yang laki-laki ini sudah wayai pada punya istri, belum tahu juga, maka jangan diomelin itu. Tahu aja belum merek yang paling top, ya kan? Merek-merek dari Itali, apa saja itu? Ya wes turun ngerti. Jadi semua bicara, maka latihan dari sekarang Anda seorang pemimpin, baju yang bagus, yang rapi, tidak harus mahal, ini baju saya kan bukan baju mahal, tapi kan rapi, dengan celana saya rapi, sepatu saya rapi, walaupun bukan yang mahal. Pecinya ya jangan yang sudah lecek di sini untuk wudhu terus, jadi udah bulek gini di sini nih, ya merah, itu. Nah, latihan jadi pemimpin sehingga wibawa, Anda itu wibawa gitu. Punya jenggot jadi cukur yang rapi, jangan asal kayak jenggotnya wedus, panjang 3 biji, atau nyelantur gitu, ya yang bikin yang rapi gitu. Jenggoten nggak apa-apa, bagus, bikin yang rapi itu, yang rapi. Dilihat jadi wibawa. Gitu. Nomor 4, nah ini nomor 4 sampai nomor 8 kita kaji pada kajian pagi hari ini yang ke-55. Ungdzur ilal aini. Ada seorang pemimpin, ada orang menghadap, ada orang datang, ada orang bertanya, atau Anda rapat, lagi rapat. Lihatlah, tataplah mata. Tataplah mata, tataplah matanya, ungdur ilal aini. Anda harus bisa menatap mata orang itu. Nah, tatapan mata juga ada artinya. Ingat, tatapan mata yang menakutkan, tatapan matanya orang marah, dengan tatapan matanya orang yang senang, beda. Ada orang laki-laki ngelihat perempuan dengan tatapan mata yang menarik, langsung dia kelepek-kelepek gitu. Baru tatapan mata, iya kan? Nah, tapi ada orang laki-laki ngelihat perempuan dengan tatapan yang seru, wah seru sekali, gitu. Wah takutnya bukan main itu. Nah, tatapan mata ada artinya. Nah, ini komunikasi yang baik. Hunaka nadratun la yuhibbuhal bashar. Hunaka nadratun la yuhibbuha al basharu. Ada tatapan yang tidak disukai oleh manusia, oleh orang. Jadi tatapan mata yang tidak disukai oleh orang. Hunaka itu di sana nadratun bermula ada
pandangan, tatapan, la yuhibbuha, yang tidak senang pada nadroh, siapal basyaru, orang. Orang tidak senang pada tatapan mata itu. Ada. Wahia an-nadrotul lati tahmilu fitiyatiha masahah kabirah minal hiddati wa tarkizi asyadidataini. Tatapan mata yang kayak apa yang orang tidak senang? Wahia an-nadrotu allati tahmilu fitiyatiha masahah kabirah minal hiddati wa tarkizi asyadidataini. Nah ini ada tatapan itu membawa ada tatapan yang tidak disukai oleh manusia, dan tatapan itu membawa serta area ketajaman dan fokus yang luas. Jadi tatapan itu bisa membuat area ketajaman apa saja dan fokus yang luas. Jadi ketika saya menatap Anda ini ada 100 orang, mengartikan tatapan mata saya saja artinya beda-beda. Saya yakin artinya beda-beda. Mengartikan tatapan mata saya akan beda-beda. Wahya bermula tatapan mata yang tadi la yuhibbuha al-basyaru, itu an-nadhratu tatapan mata allati tahmilu, tatapan mata yang membawa fitiyatiha, dengan itu membawa masahatan kabirotan, membawa akan area yang luas, membawa area yang luas minal hiddati, dari ketajaman, watarkizi, dan fokus, asyadidat, ini yang sangat, yang kedua-duanya sangat fokus dan sangat tajam. Itu tidak disenangi oleh orang. Jadi kalau Anda melihat orang dengan fokus sekali, nah, saya lihat ini kamu, tak lihat terus saja kayak gini, Anda seneng nggak? Nggak seneng. Jadi kalau saya fokus ngelihat Anda terus, satu orang liatin terus, yang lain padahal banyak orang nih, ini diliatin terus, itu orang itu nggak akan seneng. Yang itu dibenci oleh orang itu. Jadi tatapan itu, sementara banyak orang, Anda fokus pada satu orang saja, ditatap terus, orang itu akan merasa tidak senang. La yuhibbuhal basaru wahia an-nadratul lati tahmilu fitiyatiha masahah kabirah minal hiddati wa tarkisya syadidataini. Nah ini kalau ada melihat orang kenemenan, kefokusan, satu orang dilihat terus dari bawah, lihat dari sepatunya terus ke atas, ke tasnya dilihat, itu matanya dilihat, hidungnya dipanake, rambutnya, ya malu lah itu, atau marah orang itu, tidak senang. Jadi sepantasnya Anda melihat orang juga sepantasnya. Jadi jangan menteleng aja kayak gini, ya jangan. Anda pemimpin, cukup dengan memberikan say hello, aba-aba, teng, sudah. Anda wibawa. Biyadi anna hunaka nadratun dafi'atun jamilatun. Tantakilu min ainin ila ma bainal ainaini. Ini ada tatapan yang hangat dan indah, yang berpindah dari satu mata ke mata yang lain. Perbaiki tatapan Anda yang tenang di mata lawan bicara Anda. Jadi daripada melihat yang kayak gitu itu, yang tadi yang orang pada nggak seneng,
cara pandang Anda, yaitu nazrah alati tahmilu fitiyatiha masahah kabirah minal hiddati wa tarkis. Minal hiddati wa tarkis. Ini orang nggak seneng. Tatapan yang tajam, yang terus-menerus menatap orang itu orang nggak seneng. Nah, diganti dengan tatapan yang hangat. Nah, hangat dan indah. Itu gimana cara menatap yang hangat dan indah? Yang berpindah-pindah dari satu mata ke mata yang lain. Jadi jangan melotot gini aja. Gini. Takut orang juga. Nah, biati annahunaka daripada atau tetapi annahunaka di sana nazratun ada tatapan dafi'atun yang hangat. Lebih baik menggunakan tatapan yang hangat, jamilatun yang indah. Tantakilu min ainin ila ainin, yang berpindah dari satu mata ke mata yang lain. Jadi jangan fokus kepada satu orang, nanti orang itu marah. Anda lihat satu-satu dengan senyum, ngelihatnya dengan senyum itu. Kalau senyumnya Anda tidak adil, ngelihat yang A senyum, ngelihat yang B manyun. Wah, itu juga di muka publik tidak boleh kayak gitu, harus adil. Tantakilu yang berpindah min ainin ila ainin, apa tatapan min ainin dari satu mata ila ainin ke mata yang lain. Ila ma bainal ainaini, sampai pada antara dua mata. Tsabbit nazroka al-hadi fi aini muhaddithika. Perbaiki tatapan Anda yang tenang di mata lawan bicara Anda. Jadi mata lawan bicara Anda, saya kan sekarang lagi berbicara sama Anda ini. Mata saya ini, pandangan saya harus tenang, tidak melotot-melotot kayak gini, atau tidak menakutkan. Latihan. Anda sehal kecil semacam ini pun harus latihan. Karena kalau orang sudah terbiasa beringasan, ngelihat matanya kayak gini, ya sudah nanti akan terbawa juga. Itu. Sabit dan perbaikilah nadroka akan tatapan Anda hadi yang tenang, fi aini muhaddithika, di mata lawan bicara Anda. Wala tajulu, dan jangan wala tajulu bibasorik yaminatan wa yasiratan. Jangan melirik ke kiri dan ke kanan. Wala tajulu, dan janganlah melirik ke kiri, bibasorika, dengan mata Anda, yaminatan ke kanan, wayasiratan, dan ke kiri. Jadi ngapain sih melirik-melirik kayak gini? Ya mukanya diarahkan aja, nggak usah melirik-melirik kayak gini. Angel temen sih. Ya mukanya dihadapkan. Sebab muka menghadap ke kamu, mata menghadap ke sana, itu nggak baik juga. Ini orang lagi bicara sama siapa? Ketika Anda bicara, fokus mukanya ke orang itu, matanya ke orang itu. Jangan mukanya ke orang itu, matanya ke tempat lain. Itu nggak bagus, bicara dengan cara lawan bicaranya begitu. Itu adalah nomor 4. Bahwa komunikasi yang baik adalah dengan cara tatapan mata ke mata. Nomor 5. Farik bainal khota'i wal mukhti.
Bedakan antara kesalahan dan orang yang salah. Bedakan antara kesalahannya dan orang yang salah. Kalau kesalahan itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Jadi yang dibenci adalah kesalahannya, yang dikoreksi adalah kesalahannya, jangan orangnya. Anda harus membedakan itu. Kalau ada orang ngomong, kok ternyata salah, yang dikoreksi itu kesalahannya, bukan orangnya. Kalau orangnya dari Allah begitu aja. Anda ngoreksi orangnya, ya bisa salah lagi Anda. Wujud orang itu semacam itu dari Allah. Jangan dikoreksi-koreksi. Dasar lu pendek. Nah itu. Walaupun dia benar pendek juga saya yakin dia marah. Padahal faktanya pendek. Dasar lu pendek. Benar dia pendek. Jadi kalau dia salah jangan orangnya yang dikoreksi. No, orangnya dari Allah, jangan dikoreksi. Ya, paham? Idza ma akhta'a muhadditsuka fahawil an tufarriq bainal khata'i wa bainas saksil mukhti'i. Idza ma akhta'a muhadditsuka fahawil an tufarriq bainal khata'i wa bainas saksi al mukhti'i. Jika lawan bicara Anda membuat kesalahan, cobalah untuk membedakan antara kesalahan dan orang yang bersalah. Ini penting. Fahawil idza ma'ta, dan ketika salah siapa muhaditsu kalawan bicara Anda, fahawil maka cobalah antufariko untuk membedakan siapa Anda, membedakan bainal khoto'i antara kesalahan wa bainas sahsi al mukhti, dan antara orang yang salah. Jadi Anda harus pandai membedakan antara kesalahan dengan orangnya, orang yang salah. Harus dibedain. Hajimil khoto' walatu hajim al mukhti. Ini pesannya di sini. Hajimil khoto' walatu hajim al mukhti. Anda boleh menyerang kesalahannya, hajim. Anda boleh menyerang kesalahannya, tapi walatu hajimil mukhti, tidak boleh menyerang orangnya. Orang yang salah, jangan diserang. Kesalahannya bisa diserang dalam adu argumentasi. Jadi ketika ada orang yang salah, yang diserang kesalahannya aja. Kenapa begini, itu bisa dibuka, diargumentasiin. Tapi orangnya jangan. Oh, goblok kamu. Dasar gendut. Lah itu kan orangnya, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya, paham? Hajim, Anda boleh menyerang al-khoto akan salahnya, tapi walatu hajim, jangan Anda menyerang al-mukhti pada orangnya yang salah. Kulli saksi daiman halal khoto'i. Annal amro laisa saksiyan wa innaka tahtarimuhu kasaksin wa tahtalifu ma'ahu fi nuqtatin au nuqtataini. Kul, katakan pada orang tersebut pada kasus kesalahannya saja. Kul, katakan disaksi pada seseorang daiman selamanya halal khoto'i, pada hal yang salah saja, kesalahannya saja. Jadi yang
Serang adalah kesalahannya saja, jangan orangnya. Anal amro laisa saksian wa innaka tahtarimu kasaksin wa tahtalifu ma'ahu fi nuqtatin aw nuqtataini. Bahwa masalahnya bukan masalah pribadi dan Anda menghormatinya sebagai pribadi dan bisa berbeda dengannya dalam satu atau dua hal. Anda bisa berbeda dengan orang itu dalam satu atau dua hal, itu pendapatnya. Tapi jangan menyerang pribadinya, orangnya. Anal amro sesungguhnya sesuatu itu laisa saksian, bukanlah secara saksian, pribadi. Wanaka dan sesungguhnya Anda itu tahtarimuhu menghormati siapa Anda padanya kasaksin sebagai individu, sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Watakhtalifu dan berbeda mau beserta sakhas fi nuqtatin au nuqtataini. Anda bisa berbeda dengannya dalam satu atau dua hal. Watakhtalifu Anda bisa berbeda mau dengan sakhas fi nuqtatin dalam satu hal au nuqtataini atau dua hal. Jadi Anda bisa berbeda dalam hal pikiran. Maka karena Anda bisa berbeda, yang diargumentasiin, yang Anda bisa menyerang lah, kalau kata-kata itu menyerang, itu pendapatnya, jangan diserang orangnya. Apalagi menyerang sampai wah jotos-jotosan, pentungan. Jadi DPR saya lihat kemarin di di rapat sidang DPR sampai gelas itu terbang, nyerang fisiknya, itu yang salah, itu yang nggak boleh. Pendapatnya boleh diserang, fisiknya nggak boleh. Ingat itu belum pemimpin yang baik kalau sampai menyerang fisik. Nyerang pakai omongan saja nggak boleh, apalagi sampai menyerang dengan benda-benda. Wah, memalukan itu kemarin ada DPR dari mana itu. Memalukan. Menyerang pakai omongan saja kepada fisik orang yang salah, yang dianggap salah, kalau tidak salah ya dianggap salah lah oleh kita. Itu nggak boleh. Hei, pincang, nggak boleh begitu. Hei, pendek, nggak boleh. Jadi menyerang fisik nggak boleh. Menyerang pendapat, seranglah pendapatnya. Karena itu pendapat, tapi jangan fisik mukhtiknya. Jangan kayak kemarin di DPR itu, DPR mana, DPRD itu. Mungkin nyerang secara pendapatnya nggak cukup, dia nyerang sampai ngelempar-ngelempar kepada orangnya. Apalagi itu. Nyerang pakai mulut, jelekin orang itu aja nggak boleh, apalagi sampai dengan benda-benda. Paham itu ya? Wa annaka tahtarimuhu kasaksin, wa annaka dan sesungguhnya Anda itu tahtarimu menghormati padanya kasaksin sebagai pribadi, orang. Wa tahtalifu dan Anda berbeda mahu dengannya fi nuqtatin dalam satu pendapat atau nuqtataini atau pendapat yang lain. Anda bisa berbeda pendapat 1, 2, 3 itu biasa. Tapi Anda menghormati secara kemanusiaannya, kepribadiannya, karena Anda nggak bisa menciptakan orang itu. Coba yuk ciptakan orang yang berbentuk kayak gini, nggak bisa. Itu dari Allah kok. Jadi Anda boleh menyerang, boleh mengkritisi tentang pendapatnya, tapi tidak boleh menyerang kepada orangnya. Karena orang itu buatannya Allah. Apalagi nyerang sampai pakai benda-benda, wong dengan pakai perkataan saja tidak boleh. Nah itu mestinya dalam aturan rapat itu diatur, sehingga tahu nanti siapa yang kena kode etik, kayak gitu.
Itu yang kelima, yaitu farik bainal khoto'i wal mukhti, bedakan antara kesalahan dan orang yang salah. Nomor 6, i'adatus siyaghah. Nah, ini beberapa frasa yang harus diulangi. Mengulangi beberapa frasa. Frasa itu kalimat-kalimat. Jadi seorang pemimpin harus ada ketika kalimat-kalimat yang harus diulangi agar paham, agar mereka paham yang dipimpin. Jadi ada beberapa frase yang penting untuk diulangi. Ini ingat, ada pemimpin. I'adatus siyaghah. Mengulangi beberapa frasa kalimat. Ba'da ayan tahiyya muhadditsuka min hadithihi lakhis kalamahu bisiyaghatika syakhsiyah wa a'idhu alaihi hadza yudihu al-umura bisaklin afdolin. Beberapa frasa ini setelah lawan bicara Anda menyelesaikan pembicaraannya, maka rangkumlah pembicaraannya dalam kata-kata atau frase pribadi Anda dan ulanginya. Dan ulangi. Jadi setelah lawan bicara Anda menyelesaikan bicara, rangkumlah pembicaraannya dalam kata-kata atau frase pribadi Anda dan ulangi. Anda pemimpin. Kalau ada orang sudah memberikan pandangan selesai. Dari 100 orang sudah memberikan pandangannya, Anda merangkum dari satu persatu. Biar jelas. Itu. Biar jelas. Pada yang tahiyya setelah selesai, siapa muthaditsu kalawan bicara Anda min hadithi dari pembicaraannya, lakhis, maka rangkumlah kalamahu akan pembicaraannya dia, bisiyaghatika dengan frase Anda, dengan kalimat-kalimat Anda saksiyah yang secara pribadi. Anda kan udah dengerin nih omongannya orang, seret, Anda rangkum kemauannya. 1, 2, 3 itu. Rangkum kemauannya. Orang-orang yang bicara tadi harus dirangkum. Wa a'idhu alaihi, dan ulangilah alaihi atas frase itu. Wa a'idhu, dan ulangilah atas frasenya alaihi padanya, diulangi ini begini. Karena apa? Takut salah. Hadza yudihu al-umura bisaklin afdal. Ini bisa menjelaskan al-umura akan hal-hal bisaklin afdal dengan cara yang terbaik. Jadi dengan cara Anda merangkum kalimat-kalimat orang itu agar jangan sampai nanti ketika dipublikasi atau disampaikan atau jadi keputusan menjadi salah kalimatnya. Apalagi yang sudah disepakati. Jadi udah ada draft kesepakatan rapat dengan 1.000 orang, draftnya ini dibaca seret, harus jelas draftnya. Kenapa harus dibaca, harus ada draftnya dengan jelas, agar nanti ketika dia keluar pulang, wah aku enggak, kemarin ini saya enggak setuju, ini enggak begitu. Wah ini dirubah ini, kemarin di rapat nggak begini. Nah, jadi nggak ada kalimat-kalimat penyesalan begitu. Harus paham. Itu yang nomor 6, i'adatus siyaghah. Nomor 7, tahaddats daiman biijabiyatin. Selalu bicara yang positif. Jangan negatif terus. Anda pemimpin,
ajaklah bicara orang-orang yang positif. Yang negatif-negatif nggak usah. Jelekin orang nggak usah, negatif tuh. Jelekin anggota nggak usah, negatif itu. Bicarakan kekurangannya orang, ya nggak usah lah dibicarain. Kecuali dalam rapat yang analisis untuk membuat nilai, itu beda lagi. Tahaddath da'iman bi ijabiyatin. Selalu berbicara dengan pembicaraan yang positif. Tahaddath, bicaralah da'iman selamanya bi ijabiyatin, dengan hal-hal yang positif. Kun sakson ijabiyan. Idza ma kana hunaka muskilah fabhath anil halli. Idza ma tahaddath al-akharin anil iqobati tahaddath anta anil ijabiyah. Kun mutafailan. Ini caranya. Jadi jika ada masalah, cari solusinya. Jika orang lain bicara tentang hambatan, Anda bicaralah tentang hal-hal yang positif dan optimis. Jadi kita itu disuruh jadi orang yang berpikir dan menyampaikan kata-katanya yang ijabi, yang positif. Yang negatif-negatif nggak usah. Nggak nambah, ngomongin negatif itu nggak nambah mobilnya jadi 1, jadi 2, mobilnya jadi 3, duitnya yang tadinya 1.000 jadi 10.000, yang 10.000 100.000. Kalau ngomongin negatif itu tambah terus jadinya ya ilmunya jadi tambah. Tapi saya yakin nggak ada omongan negatif itu akan nambah itu. Malah yang akan nambah lawan, musuh. Nah kalau yang nambah musuh, lawan, itu akan mengurangi rezeki. Percayalah. Karena yang nambah rezeki adalah silaturahim. Kalimat yang positif itu nambah silaturahim. Kalimat yang negatif adalah memutus silaturahim. Itu pasti. Silaturahim nambah rezeki, memutus silaturahim yang ngurangi rezeki, itu udah begitu hukumnya. Idza makana hunaka, dan ketika di sana ada muskilah, problematika, persoalan, fabhath, maka carilah anil hali, dari solusinya. Kalau Anda punya persoalan, cari solusinya. Jangan mengundat-undat muskilahnya. Ini yang banyak orang kejebak di sini. Ada masalah. Yang disalahkan karena masalahnya itu. Lu sih, gara-gara lu sih, begini. Jadi kalau ada masalah, ingat ini, Anda seorang pemimpin, ada masalah. Jangan ngundat-undat masalahnya terus, tapi cari jawabannya, cari persoalannya, cari untuk jawabnya itu. Jadi yang banyak ini orang ketika ada masalah, lu sih begini, ini kan jadi gini nih, wah berantem di situ malah. Ketika ada masalah, oke, apa ini masalahnya? Begini, sudah tahu, cari jawabannya, ajak ke situ. Idza makana hunaka muskilah, ketika ada masalah, fabhath, maka carilah anil hali, atas solusinya. Idza matahaddatsal akharin, jika orang lain bicara, idza matahaddatsa, ketika orang lain berbicara, siapa Anda berbicara al akhirina pada orang lain, anil iqobati, tentang hambatan-hambatan, tahaddas, maka bicaralah siapa Anda, antaya Anda sendiri, anil ijabiyat, dalam hal-hal yang positif. Kun, jadilah Anda mutafailan, orang-orang yang optimis. Nah, ketika Anda membicarakan orang lain,
dari hambatan-hambatannya, dari persoalannya, dari muskilahnya, nih muskilahnya si A begini-begini, maka hendaknya Anda tahadats anta anil ijabiyat. Anda bicara tentang yang positifnya apa. Kun mutafailan, jadilah orang yang optimis. Ada masalah, diurusi masalahnya, cari jalan keluarnya, way out-nya bagaimana, solusinya bagaimana. Jangan berhenti nempelengin orang itu terus. Nah, ketika cari jalan keluar, itulah Anda menjadi kun anta anil ijabiyat, wakun mutafailan, dan Anda jadi orang yang optimis. Itu nomor 7. Nomor 8, kun murunan. Penting nih. Jadilah fleksibel. Anda pemimpin, fleksibel dikit, jangan kaku, bangkrung gitu. Kalau sudah tidak aja. Dengerin alasan orang itu. Fleksibel dikit. Anda punya tujuan ke sono. Ya, tapi bisa diolah kalau orang tidak setuju dengan tujuan itu. Anda fleksibel, mungkin fleksibel kalimatnya. Kalau memang tujuannya sudah nggak bisa berubah, Anda sampaikan argumennya. Sehingga orang lain yang berubah pikirannya terhadap Anda. Gitu. Kalau memang Anda sudah nggak bisa merubah tujuannya, sampaikan ke orang lain sehingga orang lain bisa merubah pikirannya. Kun murunan, jadilah Anda orang yang fleksibel. Taqabbal wujahatin nadhari, tahaddats bimurunatin wa biduni ta'assubin aw tasallubin fir ra'yi liyakunal haq huwa dinuka. Itu dinuka itu kelihatannya. Huwa dinuka begitu, bukan diduka. Taqabbal, terima pandangan orang lain. Bicaralah dengan fleksibel dan tanpa fanatisme atau kekakuan dalam berpendapat. Jadikanlah yang benar adalah dari agamamu, dinuka. Nah ini. Taqabbal, terima wujahatin nadhari, akan pandangan-pandangan orang. Tahaddats, dan bicaralah bimurunatin, dengan fleksibel. Wabiduni ta'asubin, dan dengan tanpa fanatisme, au tasallubin, atau kekakuan, firra'yi, dalam berpendapat. Liyakunal haq, agar supaya yang benar, huwa bermula hak, itu dinuka, menjadi agamamu. Yang benar itu maksudnya, Anda jangan mengaku paling benar. Yang paling benar itu agamamu saja. Ketika ro'yun, pandangan, pendapat, itu bisa 1 jam benar, 1 jam salah. Tidak benar. Tidak benar artinya 1 jam tepat, 1 jam lain sudah nggak tepat. Satu hari tepat, 2 hari yang lain tidak tepat. Ya, itu bisa berubah. Bisa tatawur terus. Maka ketika demikian Anda harus fleksibel. Fleksibel itu bukannya Anda tidak punya arah, Anda tidak punya visi, bukan begitu. Fleksibel itu dalam hal caranya, sehingga orang lain bisa mengikuti kita. Mungkin cara bicara kita, cara memutuskan kita, cara mengambil masalah kita, cara menghadapi masalah kita fleksibel, lentur. Itu jangan langsung kaku-kaku, nanti cepat teklek, putus. Itulah kajian kita tentang Maharatul Ittisal An-Najih, yaitu keterampilan komunikasi yang baik. Ada 8 yang
Yang pertama adalah memahami lawan bicara Anda. Yang kedua adalah mendengarkan lebih banyak daripada Anda berbicara. Yang ketiga adalah tersenyum. Yang keempat adalah tatapan mata. Yang kelima adalah bedakan antara kesalahan dengan orang yang salah. Yang keenam adalah beberapa atau mengulangi beberapa frase atau kalimat. Yang ketujuh adalah selalu bicara dengan yang positif. Bicaralah dengan hal-hal yang positif. Yang ketujuh, yang kedelapan adalah jadilah fleksibel. Itulah kajian kita tentang Maharatul Ittisal An-Najih. Kajian kita besok adalah kajian kita yang ke-56. Itu kita besok akan mengkaji tentang hadafuka jaddidhu. Hadafuka hadidhu, hadid bukan jaddid, hadidhu. Tentukan tujuan Anda. Nah, ini akan mulai nyampe tentang membuat tujuan. Niate opo, mau ngapa, tujuannya apa, ngaji tujuannya apa, duduk di sini tujuannya apa, tidur di sini tujuannya apa, sekolah di sini tujuannya apa, itu harus jelas. Hadafuka hadidhu. Tujuan Anda, tentukanlah. Nah, ini kajian besok lebih penting ini, karena akan membawa Anda jadi apa ya, caranya besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.